konvensional itu kita dianggap sebagai pelaku riba atau melakukan riba. Memang ada beberapa produk yang kita tidak diberikan pilihan untuk transfer pembayaran lewat bank syariah. Misalkan pembayaran tiket pesawat, kemudian pembayaran tiket kereta api, BPJS, dan lain-lain. Kita tidak punya pilihan untuk melakukan pembayaran tersebut kecuali harus transfer lewat bank konvensional. Maka apakah dengan kita bertransaksi lewat bank konvensional ini kita juga dianggap sebagai pelaku riba? Dalam hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu, para ulama mensepakati yang namanya riba itu terjadi dalam dua akad, yaitu di dalam akad jual beli, maksudnya jual beli barang ribawi, ataupun di dalam akad hutang piutang. Di luar itu tidak terjadi yang namanya riba. Nah, kembali lagi kepada pembayaran tadi lewat bank konvensional. Dalam hal ini, ketika kita melakukan pembayaran lewat bank konvensional, misalkan contoh tiket pesawat, bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai media atau penyedia jasa untuk kita dapat terhubung dengan pihak maskapai penerbangan. Jadi dia hanya media penghubung saja antara kita dengan pihak maskapai. Yang sejatinya yang bertransaksi jual beli di sini, kemudian atau istilahnya yang hutang antara kita dengan maskapai saja, tidak dengan bank. Dalam hal ini kita tidak bertransaksi hutang piutang atau akad jual beli dengan bank, tapi kita bertransaksi dengan pihak yang lain, yaitu maskapai penerbangan. Sedangkan bank dia hanya media penghubung atau penengah atau penyambung antara kita dengan pihak maskapai tersebut dalam hal pembayaran. Maka jika misalkan contoh harga tiket pesawat itu 500.000, ketika kita bayarkan lewat bank konvensional, di situ kita kena ada biaya atas transfer tersebut yang dibebankan bank sama kita. Apakah biaya tersebut adalah riba atau tidak? Yang nggak bisa juga kita bilang itu adalah riba, tapi itu adalah fee atau upah atas jasa yang sudah mereka lakukan terhadap kita, atas jasa pengiriman atau transfer yang sudah mereka lakukan untuk kita. Jadi contohnya seperti kita mengirim barang lewat ojol atau ojek online atau transportasi online gitu kan. Kita ngirim barang, kita memakai jasa pihak ojol tadi, ojek online tadi buat ngirimin barang kita. Ya karena kita memakai jasa mereka, maka sudah sewajarnya mereka minta upah atas atas jasa pengiriman tersebut. Maka sama halnya dalam hal ini. Jika kita bertransaksi lewat bank konvensional yang kita pakai di situ ada jasa mereka untuk melakukan pembayaran, maka ini tidak masuk ke dalam ranah riba atau ranah yang terlarang gitu kan. Karena kita memakai jasa mereka sebatas untuk melakukan pembayaran seperti kita mengirimkan barang dan kita membayar kepada pihak mereka, itu juga tidak termasuk ke dalam ranah riba. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi. Wallahu a'lam.